Hai para pecinta film horor, baru-baru ini film horor Indonesia mengeluarkan film series terbaru yang berjudul Hitam. Jujur gue rekomen banget buat kalian nonton ini film karena film ini bagus dari segi editing dan juga alur cerita dari film ini. Hanya itu ternyata Sarapan Jera cukup apik membawakan peran di film ini. Oke guys, kita langsung saja ke ceritanya, jangan lupa pakai airport. Ya, di awal film di sebuah pedesaan terdalam di tanah Jawa di pagi hari itu, dia adalah Tika yang masih tertidur ketika terbangun karena suara dari air yang sudah mendidih di dapur rumahnya itu. Dia adalah Pak Dibyo, bapaknya Tika di pagi itu. Pak Dibyo sedang begitu asiknya menghisap sebuah sigaret sampai di atas sadar kalau dia sedang memasak air tadi ketika yang mencoba untuk memanggil bapaknya itu. Namun dia hanya diam saja sampai Tika pun harus sedikit berteriak untuk memanggilnya. Diketahui mereka hanya hidup berdua saja di rumah itu, Pandisio menanyakan gimana keadaannya Tika sekarang. Ternyata Tika sedang sakit. Guys, Tika menjawab, mungkin itu hanya sakit biasa saja dan dia sudah merasa baikan. Lalu dia pun kembali ke kamar. Di kamarnya ketika menghubungi temannya yang bernama Retno melalui video call, staf mereka menelepon rindu sekian lama, tak jumpa dengan sahabat lama, ternyata Tika dia baru pulang dari London. Guys baru menyelesaikan studinya di sana dan baru-baru ini sampai ke Indonesia ketika menyuruh Retno untuk main ke rumahnya karena dia ada oleh-oleh untuknya. Retno pun dengan senang hati akan datang. Lalu beberapa saat kemudian ada sebuah chat dari yang bernama Jul yang menanyakan kabar Tika. Tapi dari isi pesan tersebut, ternyata Jul yang ada di London, kondisi situasi di London sekarang kurang bagus. Banyak mobil ambulan di jalanan London yang lalu lalang yang itu mengganggunya karena berisik di sini. Ternyata Pak Dibyo adalah seorang lurah. Setelah sampai di kantor, ternyata di kantor kelurahan itu ada tamu. Dia adalah Pak Bambang bersama dengan para investor tambang ini, seperti calon lah istilahnya ya, yang suka Suryo sendiri ngurusin kerjaan yang bukan kerjaannya, yang dimana para investor itu akan mendanai renovasi pasar di daerah tersebut dan akan dibuat lebih besar lagi. Lalu di sini juga Pak Bambang berbicara kepada Pak Dibyo dan menyampaikan usulannya dia. Saya kok punya usulan untuk soal revitalisasi pasar ini, lalu Pak De pun pamit dalam sebuah rapat tersebut. Ternyata Pak Dibyo sudah tahu akal busuk dari Pak Bambang. Di sini Pak Dibyo akan mengamankan para preman pasar tersebut yang selama ini meresahkan masyarakat. Namun ternyata di rapat tersebut dia yang bernama Amri memperdengarkan rapat tersebut ke Pak Bambang melalui telepon WhatsApp. Tak lama kemudian rapat itu terganggu karena ada Ibu Rahmat yang datang ke kelurahan. Dia mendapati telepon dan seperti telepon itu sangat penting. Dia pun pamit kepada Tika untuk menemui ibunya. Dia yang sekarang ada di kelurahan yang menemui Pak Dibyo. Ternyata bapaknya Retno yang adalah Pak Rahmat dinyatakan hilang yang sudah beberapa hari ini belum pulang dan tak ada kabar di sini. Pak Dibyo akan membantu mencari dan akan mengerahkan warga untuk mencari para camat. Lalu di siang itu ada seseorang di hutan tersebut yang sedang mencari ranting kayu bakar di atas sengaja. Melihat ada kilauan cahaya dari kejauhan, dia langsung menemui Pak Dibyo bersama dengan Retno. Kalau dia tadi di hutan itu menemukan motornya Pak Rahmat, lalu mereka bergegas pergi ke tempat tersebut. Pada ibu sendiri menyangka kalau Pak Rahmat diburu oleh Wan Buas di hutan tersebut, lalu memanggil para warga untuk mencari perawat di hutan itu. Sementara Pak Dibyo dia kembali ke kantor kelurahan Retno dan para warga meneruskan pencarian. Di malam harinya Retno bersama ibunya itu yang kini dia sangat stres. Belum ada kabar apa-apa dari suaminya itu. Lalu saat dia sedang membalas chat dari Tika, dia mendengar ada suara berisik di depan rumahnya. Dia Retno langsung bergegas membawa parang dan mencari keluar dan melihat keadaan di sana. Namun dia hanya menemukan jok motornya yang dipakai bapaknya itu kini sudah terbuka dengan sendirinya. Di besok harinya, mereka meneruskan pencarian. Pak Rahmat Retno menanyakan kenapa tidak lapor ke polisi saja karena kehilangan bapaknya itu. Itu bukanlah oleh hewan buas, jelas-jelas itu dilakukan oleh seseorang karena atas kejadian semalam, sepertinya mereka mencari sesuatu di dalam jok motor yang dipakai bapaknya itu. Mendengar hal itu, Pak Dibyo akhirnya mengiyakannya dan akan melapor. Si Bambang bersama dengan anak buahnya si Botak, ternyata si Botaklah yang semalam ke rumahnya Retno dan membuka jok motornya Pak Rahmat. Apakah kalian menyangka si Bambang di balik dalang hilangnya para amat? Lalu di malam itu Tika dan Retno pergi keluar hanya untuk mencari makan dan untuk ngobrol-ngobrol. Namun tak lama kemudian datang Gilang. Tiket sengaja menyuruh Gilang datang karena memang ada hal yang ingin disampaikan.
Tapi sepertinya di antara Retno dan Gilang seperti ada sesuatu, mereka terlihat canggung, atau Tika beritahu bilang kalau Pak Rahmat hilang di hutan. Diketahui juga kalau Bilang ini adalah anggota kepolisian polsek yang berbeda wilayah dari petunjuk ini dapat selama ini. Hanya sebuah motornya saja yang ditemukan di hutan tersebut. Di sini mereka meminta bantuan kepada Gilang untuk menyelidiki hilangnya Bapak Retno. Di sini Gilang pun akan membantu mereka untuk mencairkan suasana. Retno menyebut jika untuk memakan mie gorengnya dia. Namun saat Tika makan mie tersebut, dia langsung muntah seperti tubuhnya. Tika menolak makan mie goreng pinggir jalan di kampung. Mungkin itu karena Tika lama di London guys, jadinya udah lupa makan mie goreng pinggir jalan. Lalu Retno pun langsung membawa Tika pulang. Besok paginya warga menemukan tiba-tiba ada seekor kambing milik warga yang sudah tewas. Lalu datang Gilang yang kini melihat dan menyelidiki tewasnya kambing tersebut. Pada Bio menyuruh warganya itu untuk membuat sebuah jebakan pada ibu sendiri. Masih menyangka itu adalah perbuatan hewan buas. Lalu beberapa warga membuat kurung jebakan itu dan menempatkan jebakan itu di beberapa titik, dan warga juga menempatkan jebakan itu di rumahnya Pak Dibio. Walaupun Pak Dibio awalnya menolak, tapi warga demi keamanan kepala lurah sendiri berinisial